Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur Indonesia, serta kota dengan penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 827.994 jiwa. Samarinda berkembang menjadi kota metropolis yang motor ekonominya dihasilkan dari sektor industri, perdagangan, dan jasa berwawasan lingkungan. Perekonomian Kalimantan Timur terus bergerak dan tumbuh. Berdasarkan data Sekretaris Provinsi saat ini, terdapat 446.454 UMKM di Kalimantan Timur. Sementara di Samarinda ada 83.000 UMKM. Masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha yang jatuh hingga gulung tikar karena lesunya roda perekonomian selama berbulan-bulan. Akan tetapi, di tengah lesunya perekonomian, masih ada pengusaha UMKM bertahan dan berusaha bangkit kembali. Salah satu UMKM yang bertumbuh di Samarinda ialah Herlin Krose. Herlin Krose merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi rajutan dengan bahan sampah tidak terpakai dan benang, yang beralamat di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang. Awal mulanya berdirinya Herlin Krose ini di tahun 2018 di bulan Agustus. Sebelumnya itu kami diundang di pertemuan kayak semacam pendampingan dari kelurahan. Pertemuan itu dihadiri oleh beberapa UKM Manik. Nah, saya lihat di situ kayaknya para pengrajin belum pernah membuat kelompok pengrajin untuk sharing-sharing ilmu tentang rajutan sampah daur ulang. Itulah kenapa saya berpikiran harus membuat kelompok rajutan sampah daur ulang ini. Dan akhirnya saya mengumpulkan para tetangga yang bisa merajut dan membentuk kelompok Herlin Krose. Yang utama itu sebenarnya dari hobi, gak hanya hobi sih. Kadang orang mikirnya hobi rajut tapi juga menghasilkan. Itu yang utama. Target pasar utamanya anak-anak, karena satu nggak ada musimnya, dan juga kita membuatnya itu mudah dan simpel. Apa aja yang kita buat seunik mungkin pasti anak-anak suka. Ada banyak sih sebenarnya, cuman yang paling laris dan paling sering diorder sama customer itu seperti sarung botol, gantungan kunci, dan tas karakter. Itu yang sangat laris. Keunikannya itu berbeda dengan rajutan yang lain karena kami menyelipkan di dalamnya ada sampah daur ulangnya seperti tutup botol, limbah minuman kaleng. Kami buat seindah mungkin, secantik mungkin, dan seunik mungkin menjadi rajutan yang sangat berkualitas. Awal mulanya kita mengumpulkan sampah daur ulangnya dulu yang sudah dibersihkan, siapkan benang dan jarum rajut. Lanjut kita rajut si sampah daur ulangnya hingga tertutup dan kita satukan dengan produk yang kita buat seperti tas, gantungan kunci, sarung botol. Kita satukan. Setelah disatukan, berikutnya kita semacam pilah-pilah dulu sebelum dikemas. Kita cek dulu ada yang cacatkah, sehingga kita bisa menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas. Dan tahap akhir yaitu pemasangan label dan pengemasan, dan kalau siap penjualan. Tidak hanya saya sendiri, saya hanya sebagai pemilik usaha, tapi saya juga didampingi oleh beberapa teman-teman instruktur yang memang ahli di bidangnya. Yang pertama itu karena masa pandemi yang pemasarannya dari mulut ke mulut sekarang harus beralih ke digital. Jadi kita harus memasarkan melalui sosial media seperti Facebook, IG, dan lain-lain. Kedua, kami kesulitan dalam mencari para pengrajin yang betul-betul ahli di bidangnya. Dan alhamdulillah kami menemukan solusi dengan cara membuka kelas gratis merajut sampah daur ulang untuk ibu-ibu rumah tangga yang memang benar-benar ingin menambah penghasilan.